Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, khususnya kelas 10, PS 1 dan 2. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan lagi pada pembelajaran ekonomi untuk kali ini. Setelah kemarin kita melewati masa atau kegiatan PHB 2 di tahun 2021 ini, dan alhamdulillah kemarin hasilnya juga sudah Pak diterima. Insya Allah tidak lama lagi nanti hasil atau nilai yang kalian dapatkan akan dibagikan oleh pihak sekolah. Dan dari yang sudah kita dapatkan, memang kalau secara umum ya yang namanya belum mencapai kemajuan, apa yang sudah kalian dapatkan kemarin itu ya memang masih tetap harus ditingkatkan. Artinya apa? Hasil yang kemarin itu secara umum memang rata-rata masih di bawah ya, dan memaklumi kondisi pada saat ini memang masih seperti itu. Walaupun ada juga yang mendapatkan nilai yang baik, ada yang dapat nilai 80, tapi masih banyak juga yang mendapat nilai 50 dan di bawahnya. Tapi tetap kita syukuri apa yang kita dapatkan, dengan harapan kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberi kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Dan hasil yang sudah kita dapatkan itu kita syukuri, maka pada saat yang akan datang, maka nilai itu bisa kita raih lebih baik lagi. Baik, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini, Pak Tri khusus hanya akan membahas soal PHB 2 yang kemarin sudah kalian kerjakan. Untuk itu silakan untuk ikuti, mudah-mudahan nanti waktunya bisa pas dengan kondisi saat ini. Ya, jadi langsung saja kita mulai. Kemarin ada 40 soal ya, dan soal yang pertama sampai soal yang nomor kelima itu adalah tentang Bank Indonesia. Kita langsung saja. Nomor 1, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan mempunyai tujuan. Jadi soal nomor 1 itu adalah tentang tujuan BI. Nah, tujuan BI itu kalau kita mungkin mau melihat tayangannya ya, tujuan BI di sini ada ya. Apa Bank Sentral ini sudah pernah kita lampiran dalam materi juga. Di fungsi Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia. Nah ini ada tujuan dan wewenang Bank Indonesia, sambil kita bahas lagi, kita ulang lagi. Ada tugas pokok Bank Sentral yang tercantum dalam pilar utama BI yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 3 pilar utama BI yang sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Atau mengatur dan mengawasi bank. Nah itu. Sehingga dari situ, maka soal nomor 1 ini jawabnya adalah C. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian yang nomor 2, tugas pengendalian moneter dari Bank Sentral dimaksudkan untuk titik. Di dalam maksudnya mengendalikan moneter itu adalah
Bank sentral itu punya tugas mengatur jumlah uang yang beredar. Moneter kan jumlah uang yang beredar. Kalau uangnya yang beredar itu sedikit, maka bank sentral akan menambah. Kalau terlalu banyak, bank sentral akan berusaha untuk mengurangi. Jadi nomor 2 ini jawabnya adalah B, menjaga kestabilan harga dan atau pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuannya supaya ini kaitannya dengan peredaran uang ya, saya katakan tadi, kaitannya dengan inflasi. Jadi tugas atau wewenang atau keberadaan bank sentral itu terutama kan menjaga kestabilan nilai rupiah, nilai uang. Nah, maksudnya adalah kestabilan nilai uang itu dengan apa? Ya dengan barang. Barang itu apa? Ya harga barang. Jadi tujuan utamanya bagaimana agar barang itu tetap stabil. Artinya stabil itu ya jangan sering naik atau sering turun. Memang kadang maaf ya, jarang ya harga-harga itu turun. Jadi selalu mengalami kenaikan. Nah, kalau nilai barang atau harga barang itu stabil, harapannya adalah pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Oke, itu nomor 2, masih sama. Nomor 3, salah satu kewenangan Bank Indonesia. Nah, wewenang Bank Indonesia. Ya. A. Mengatur sistem clearing dan menyelenggarakan clearing antar bank. Clearing itu apa toh? Clearing itu sebetulnya kan membandingkan atau istilahnya bukan membandingkan ya, mendebit dan mengkredit antar dua laporan keuangan. Jadi contoh yang paling gampang begini, kalau kalian suatu ketika transfer dari misalkan kamu rekeningnya Bank BPD, terus yang akan kamu kirimi uang itu temanmu atau siapapun itu bukan Bank BPD tapi misalkan BRI, kan itu bisa. Nah, antara dua bank itu rekeningnya BPD, kamu mengirim uang ke BRI, berarti kan rekeningnya BPD kalian berkurang. Di satu sisi rekeningnya BRI kan bertambah. Nah, maksudnya di sisi lain, di sisi yang sini BPD berkurang, di sisi lain itu BRI bertambah, maka untuk mencocokkan ini namanya clearing. Nah, satu ketika ada juga bukan kalian tapi si B misalkan. Si B mengirim uang dari BRI ke BPD. Nah, kejadiannya sama seperti ini, mendebit dan mengkredit. Jadi maksudnya clearing itu adalah itu, kegiatan mendebit dan mengkredit antar dua lembaga, dua laporan keuangan yang berbeda. Itu maksudnya clearing. Nah, maksud saja untuk yang nomor 3 ini, wewenangnya BI itu adalah melakukan pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Mengawasi itu bukan sekedar melihat, hidungi BRI HP elek. Enggak. Yang dilihat itu adalah ya arus uang dan arus keluar. Uang masuk dan uang keluar. Keberadaan uang di bank itu yang diawasi. 4. Bank Indonesia adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Walaupun demikian, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR. Nah, jadi dalam rangka adalah apa? Ini termasuk yang menjadi tugas dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Ya, ini tujuannya adalah jawabnya jelas, ini adalah untuk transparansi. Artinya apa? Sehingga Bank Indonesia tetap selalu transparan dalam melaksanakan aktivitasnya. Oke, lanjut nomor 5. Bank sentral akan menetapkan batas maksimum pemberian kredit jika
Nah, ini kaitannya dengan mengatur jumlah uang yang beredar tadi. Nah, kaitannya dengan inflasi. Nah, jadi maksudnya menetapkan batas maksimum pemberian kredit itu, bank sentral itu membatasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kalau harga barang-barang itu naik, itu kan artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, uangnya banyak, barangnya sedikit, harganya jadi naik. Nah, ini nomor 5 ini, Bank Sentral akan menetapkan batas minimum pemberian kredit jika C. Harga barang-barang mengalami kenaikan yang tinggi. Ini kaitannya dengan inflasi, yang ini nomor 5 ini. Jadi biar kalau pemerintah ini malah menambah jumlah uang yang beredar, maka harga barang justru semakin naik lagi. Itu maksudnya nomor 5. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan tugas bank, sama dari yang nomor tadi, yang merupakan tugas bank sentral adalah memelihara kestabilan nilai uang. Ya, itu jelas. Menerima pinjaman jika bank kelebihan dana. Nah, bukan itu. Ini mencetak dan mengeluarkan uang kertas itu jelas. Pemenangnya bank sentral. Mengawasi bank-bank lainnya. Ya, memberikan kredit jangka pendek dan jangka panjang. Tidak. Berarti yang betul adalah 1, 3, dan 4. Nomor 7. Berikut ini prinsip Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ini sudah di lampiran materi juga ada prinsip-prinsip BI, kecuali B, efektivitas, keamanan jelas, efisiensi jelas, kesetaraan akses jelas, perlindungan konsumen jelas. Ya. Nomor 8. Berikut ini berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran. Sistem pembayaran, jadi bagaimana kalau kita itu membeli barang, sistem pembayaran yang kita lakukan dengan apa? Sekarang kan banyak sekali ya sistem pembayaran. Yang paling gampang ya dengan konvensional, langsung bayar. Kita beli barang, kita beli bakso, kita bayar dengan uang yang ada, uang kartal, uang kartal yang kita punyai. Tapi kan sekarang banyak juga gitu, yang kita membeli bakso aja yang gosen itu kita pakai aplikasi. Nah, seperti itu. Itu yang pakai uang giral. Nah, yang pakai ini. Nah, jadi yang termasuk penyelenggara sistem pembayaran yang dilakukan oleh BI sebagai penyelenggara BISSS S4 ya, Bank Sentral adalah, jawabnya adalah 3, 4, dan 5. 3 itu ya. Itu. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Uang memiliki fungsi berikut ini. Nah, ini kita kembali pada fungsi uang. Fungsi uang itu yang utama ada 2. Fungsi asli dan fungsi turunan. Yang fungsi asli itu ada 2. Kita lihat saja di uang. Sudah mengambilkan materi ini ada. Fungsi uang. Nah, fungsi uang. Ini ya, pembayaran tadi ini. Ya. Nanti saya lampirkan di apa itu, di materi di Edmodo. Nanti silakan dibaca lagi ini untuk referensi kalian. Uangnya ini fungsi uang. Nah, fungsi uang dibagi menjadi 2 macam. Ya, ini nah, yang saya blok kuning. Fungsi uang. Kita besarkan. Fungsi uang dibagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang fungsi asli ini ada 2.
yaitu sebagai alat tukar, medium of exchange, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam secara natural. Yang kedua, sebagai satuan hitung, yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari satu barang atau jasa serta untuk menentukan besarnya harga. Tuh. Satuan hitung, menghitung. Iki harganya berapa, nilainya berapa toh. Nah, gedung ini nilainya berapa. Nah, untuk mengukur itu kan pakai uang. Kemudian fungsi turunan atau fungsi sekunder, banyak sekali loh ini ya. Tapi di sini ada 5 sebutkan sebagai alat pembayaran, sebagai pembayaran utang, sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal, transfer of value, sebagai ukuran harga atau pengukur nilai, standard of value. Ingat-ingat ini ya, fungsi uang. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Kita kembali ke soal. Nah, jadi soal nomor 9 ini, fungsi uang kecuali alat pembangunan, alat tukar jelas, atau jelas, penyimpan kekayaan atau penimbun jelas, alat ukur pembayaran masa depan. Ya. Lanjut nomor 10. Berikut ini merupakan fungsi uang kecuali masih ini. Alat investasi, alat tukar, penyimpan, standar bayar. Nah, yang B yang bukan yang tadi jelas ini sudah. Yang 11, Bapak Raharjo setelah masuk di masa pensiun dari PNS Departemen Luar Negeri di Jakarta berencana akan menjual rumah beserta asetnya untuk dipindah ke kampung halamannya di Gunung Kidul. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat apa? Nah, rumahnya Pak Raharjo yang ada di Jakarta itu mau dipindahkan ke Gunung Kidul. Apakah gedungnya itu mau diangkut pakai truk? Kan tidak. Nah, tapi rumahnya yang di Jakarta karena dia sudah pensiun dijual. Hasil penjualannya uang hasil penjualannya rumah di Jakarta dibelikan atau digunakan untuk membangun rumah di Gunung Kidul. Berarti ini fungsi uang sebagai pemindah kekayaan. Jawabnya D. Oke, lanjut nomor 12. Nilai fisik uang dinamakan nilai nominal. Fisik nilai. Nomor 13. Karakteristik uang kartal dan uang giral sebagai berikut. Ciri-ciri uang kartal, uang giral. Alasan uang kartal lebih diterima masyarakat umum adalah uang kartal itu ya uang pecahan itu yang sering ke bawah itu uang kartal. Kalau uang giral itu ya cek, kartu kredit, uang giral. Nah, orang lebih suka, lebih percaya pada uang kartal karena apa? Satu, dijamin oleh bank umum sebagai penerbit. Salah. Yang menjamin uang itu adalah bank sentral. Beredar di kalangan terbatas. Salah juga. Kalau yang ini nomor 2 ini adalah uang giral. 3, diterima oleh masyarakat, iya. Dijamin oleh pemerintah, iya. Beredar di seluruh lapisan masyarakat, iya. Berupa cek, bilet, giro, salah. Ini uang giral. Sehingga jawabnya adalah di 3, 4, dan 5. Lanjut. Uang giral diciptakan oleh bank umum milik pemerintah dan umum milik swasta dan asing. Kesimpulannya, yang mengeluarkan uang giral itu adalah bank umum. Contohnya uang giral di ATM itu. Contoh yang mudah saja ATM itu uang giral itu kan yang mengeluarkan bank umum. Itu bukan BI yang mengeluarkan. Kalau BI itu mencetak uang kartal. 15.
Kehidupan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan perputaran uang yang ada di suatu negara, karena uang merupakan simbol dari sistem ekonomi modern yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan para pemilik perusahaan. B. Uang merupakan alat atau sarana yang diterima oleh khalayak umum untuk melakukan proses transaksi jual beli, sehingga menjadi basis dari sistem mekanisme transaksi perusahaan dengan sistem keuangannya. Jawabnya B ini nomor 15. Nomor 16, kartu kredit seperti Visa atau Mastercard di uang giral ya, tergolong sebagai C. Kartu kredit seperti Visa atau Mastercard tergolong sebagai, nah ini harusnya jawabnya ini uang giral. Nah, oke. Ya ada yang salah. Tapi oh ya, ini bisa C, bisa D, uang kuasi. Bisa C, bisa D. Ya, oke. Kita buka ya. Uang kartal. Uang kuasi itu apa? Jenis-jenis alat pembayaran tunai. Yang jelas tadi kartu kredit tadi ya, ATM itu kan alat pembayaran, termasuk jenis alat pembayaran non tunai. Dia digolongkan sebagai jenis uang giral. Ya. Uang kuas itu bagian dari uang giral. Ya, nanti saya buatkan pengertian uang kuasi. Oke, lanjut dulu. Nomor 17. Berikut ini adalah kriteria uang gira, uang kartal. Uang kartal itu ada uang logam, ada uang kertas. Ya. Uang kartal yang dimaksud uang kartal itu uang yang sering kita bawa itu. Nah itu kriterianya, kecuali mudah dibawa itu ya, terdiri atas berbagai nilai nominal ya, diterima oleh masyarakat ya, nilainya tidak bisa turun, salah. Tidak mudah rusak ya, berarti jawabnya adalah di 18. Pada satu lembar uang 10.000, nah siapa yang punya uang 10.000 silakan dilihat. Tidak ada nilai intrinsik, hanya ada nilai nominal. Salah. Tidak ada nilai nominal, hanya ada nilai intrinsik. Salah. Tidak ada nilai nominal dan nilai salah. Nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Maksudnya yang dimaksud nilai nominal itu adalah nilai yang tertera, angka yang tertera di uang itu. Ada 10.000, ada 20.000. Nah, kalau nilai intrinsik maksudnya adalah nilai untuk nilai bahan pembuat uang itu. Nah, uang 10.000 itu, yang pecahan 10.000 kertas itu kan artinya untuk kertas itu harganya kan nggak sampai 10.000 tuh kertas mono gitu. Nah, apalagi yang uang kertas yang 100.000 itu jelas nilai nominalnya jauh lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Nilai nominal, nilai yang tertera, angka yang tertera itu jauh lebih tinggi dari nilai bahan pembuat uang itu. Itu maksudnya nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik.
Jadi yang jawabannya adalah D. Nomor 19. Data yang dikeluarkan oleh lembaga bisnis sebagai berikut. Berdasarkan data lembaga bisnis dan maka besar uang kartal yang berada dalam masyarakat adalah, nah, ini rumusnya adalah MV sama dengan PT, ya. MV sama dengan PT. Nah, kan ini ada nih rumusnya, ya. Nilai uang. Nah, ini rumusnya ini. MV sama dengan PT, di mana M jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P P. Harga barang, T jumlah barang yang diperdagangkan. Langsung saja dari soal itu kita kembali ke soal. Kalau kita cari M-nya, jumlah uang yang beredar M-nya 196. Kemudian jumlah barang dan jasa T, T-nya 40. Harga P 200, M 196. Nah, kita akan coba kalau ya, itu kalau kita hitung itu ketemunya adalah, ya silakan ya, M-nya kemudian ini ketemunya A 253 miliar. Jadi M-nya T-nya ini, P-nya ini jadi yang ditanyakan V, kecepatan peredaran uang. Oke, lanjut. Nomor 20. Nilai uang menurut teori Irving Fisher dipengaruhi oleh faktor M, jumlah uang yang berat, dan B, kecepatan peredaran uang. Dan T, jumlah barang. Ini sama dengan nomor 19. Pernyataan yang di atas yang benar adalah A. 1 dan jika M naik, V dan T tetap, maka nilai uang akan turun. Jika V naik, M dan T tetap, maka nilai uang akan turun. Ya, ini. Nah, kamu tulis saja rumusnya. MV sama dengan PT tadi. Oh, saya tulis ya. Ini tadi. Oh, sini. MV dari sama dengan PT. Ya udah. M-nya naik, V dan T tetap. M naik, V dan T tetap. Ya, P-nya bagaimana? Nah, ini nilai uang akan turun. Oke, lanjut. Nomor 21. Saya hapus dulu. Sorry.
21. Tidak setiap pinjaman yang diajukan kepada bank dapat diproses dengan cepat. Bahkan ada yang tidak terlayani. Hal ini dikarenakan penyalahan kredit yang dilakukan oleh bank harus melihat kondisi ekonomi negara dan peran dari bank sendiri. Dari pernyataan di atas, peranan bank dalam menyalurkan kredit adalah B, menjadi salah satu alas stabilitas ekonomi. Nomor 22. Pada tahun 65, pemerintah melakukan pemotongan nilai, namanya sunring, 1.000 menjadi Rp1, sehingga pada waktu harga gula 1 kilogram dari Rp4.000 menjadi Rp4. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah ini termasuk apa ini? Sunring, pemotongan nilai uang. Nomor 23, pembatasan kredit dilakukan oleh pemerintah apabila membatasi kredit, artinya mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, pemerintah ingin mempengaruhi jumlah uang yang beredar. 23A. 24. Jika mata uang rupiah didevaluasi, kemungkinan besar terjadi di devaluasi itu adalah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri. Itu devaluasi, disengaja. Kalau sekarang tidak ada lagi kebijakan itu. Tidak ada lagi kebijakan devaluasi, revaluasi tidak ada. Sekarang yang ada adalah depresiasi dan apresiasi. Karena apa? Sekarang kita menggunakan sistem kurs bebas. Artinya kurs itu disilakan. Itu loh yang kita lihat, nilai tukar rupiah, nilai perbandingan nilai rupiah dengan nilai dolar ini kan tiap hari berbeda-beda, berubah-ubah. Dan tiap hari kan selalu dimuat itu. Nah, walaupun naiknya hanya sedikit, turun sedikit, itu selalu dimuat. Itu namanya nilai kurs. Nomor 24 sudah pernah ada. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turun, devaluasi itu. 25. Ciri-ciri BUMN. Yang merupakan ciri BUMN Persero. Persero itu PT. PT, jadi contohnya BRI, BNI, PT Mandiri, pokoknya yang perusahaan milik negara itu. Jawabnya adalah satu itu pegawainya berstatus sebagai pegawai kementerian. Salah. Fasilitas negara tidak diperoleh, betul. Dalam hal kekurangan modal dapat menarik investor dari luar perusahaan. Salah. Kerugian keuntungan bukan pada APBN. Tidak. Modal berhasil kekayaan negara yang dipisahkan. Persero itu 2, 3, 2, 3, ya betul 2, 3, 4. Kok ini 2, 4, 5? BUMN. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisihkan. Ini adalah ciri perusahaan umum, perusahaan umum. Maaf, ini nomor 25 ini ada ralat kuncinya ini. Yang betul 2, 3, 4 ya. Oke, jadi ya ini jadi ketemu ini ada jawaban yang salah. 26. Jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan, namun di satu sisi belum sesuai dengan jumlah anggota koperasi. Itu tentang koperasi ya. Jawabnya A. Nah, selalu ini. 27. Peran utama badan usaha. Kita kembali kepada pasal 33 UUD 45. Yang merupakan peran BUMN itu adalah satu, berusaha di sektor yang menguasai dunia itu betul. Kemudian memproduksi barang-barang agar dapat bersaing, salah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga bisa. Secara vital yang penting melaksanakan pembangunan nasional 1 dan 4 jawabnya. 28. Ada 2 orang atau lebih berkumpul dan sepakat untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis secara bersama-sama. Maka bentuk badan usaha yang sesuai adalah apa itu? Firma. Firma itu 2 orang atau lebih.
Yang pertama bentuk perusahaan swasta itu perseorangan, firma, CV, PT. Ya, 29. Kepentingan pemilik dalam suatu perseorangan terbelah diwakili oleh saham Dewan Komisaris yang ditunjuk kepemilikan saham. Nah, jawabnya adalah E. 30. Saham adalah saham BUMN banyak dialihkan dari pemerintah ke masyarakat. Proses ini disebut dengan go public. Oh maaf, bukan go public. Jadi seperti kasusnya dulu, jadi BUMN tapi kemudian diswastakan, dijual kepada swasta. Contohnya Indosat. Indosat itu dulu punya pemerintah loh. Sekarang jadi milik swasta. Itu namanya privatisasi. Itu E. 31. Kegiatan produksi yang mengambil bahan bakunya langsung dari alam tanpa harus mengubah bentuk tersebut dengan ekstraktif. Ekstraktif dengan agraris ini hampir sama ya. Kalau ekstraktif itu tanpa merubah, itu langsung. Tapi agraris sudah melalui proses. Contoh yang paling gampang saja, kita menangkap ikan. Kalau menangkap ikannya itu di kolam, itu namanya agraris. Tapi menangkap ikannya itu di sungai, nah itu namanya ekstraktif. Itu. Jadi ikan yang ada di sungai itu kan nggak tahu itu milik siapa. Jadi dia liar. Nah, tapi yang di kolam itu kan sudah dibudidayakan. Itu namanya agraris. Membedakan agraris dengan ekstraktif seperti itu. 32. Secara organisasi ada kemudian antara PT dengan koperasi, yaitu kesamaan dari direksi dengan pengurus. 33. Karyawan RRI memiliki status pegawai negeri, di mana BUMN ini merupakan bagian dari Kominfo yang mendapat fasilitas negara serta bersifat layanan. Ciri yang dimiliki tersebut merupakan menunjukkan BUMN ini berbentuk perusahaan jawatan atau perjan. Gambar sebuah kartel itu bentuk kerjasama ya antar beberapa perusahaan itu namanya kartel yang tidak terorganisasi dengan baik dan ilegal dan cenderung berpendek karena C. Lemahnya kapasitas hukum bagi para anggota yang terikat tertarik untuk mengembangkan usahanya. 35. Dalam dokumen, apakah arah dan tujuan badan usaha koperasi dirumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 36. Badan usaha koperasi dan badan usaha perseorangan berbeda dalam hal status kepemilikan usaha. Kalau koperasi kan milik bersama, kalau perseorangan milik pribadi. 37. Karakteristik perusahaan yang tidak dimiliki perusahaan umum, yaitu modalnya terbatas. Karakteristik perusahaan seseorang perseroan. Perseroan itu adalah PT. Sero itu sama dengan saham. Karakteristik perusahaan perseroan yang dimiliki perusahaan umum ada itu A. Jawabnya A jelas. Sero itu sama juga saham. 38. Suatu badan usaha yang kegiatan menyalurkan barang dan proses kepada konsumen atau kegiatan penukaran atau jual beli disebut dengan badan usaha perdagangan. Jelas kalau itu mudah. 39. Berikut ini yang merupakan contoh badan usaha agraris. Agraris itu mengolah air dan tanah. Pertanian, perikanan darat, peternakan, perkebunan. Mengolah air dan tanah. B. Terakhir 40. Menurut UUD 45 dan tinjau dari sudut kelembagaan, sistem perekonomian Indonesia berunsurkan 3 macam bangun dan bentuk. BUMN, BUMD, dan koperasi. Koperasi itu yang UUD 45 pasal 33 ayat 1. Itu koperasi. Ayat 2 BUMN, ayat 3 BUMD. Sehingga jawabnya adalah B. Nah, itu untuk pembahasan soal-soal PHB pada yang kemarin. Nah,
kita kembali pada kesempatan ini. Silakan nanti yang belum belum puas dengan jawaban tadi bisa dipelajari lagi dengan materi yang saya lampirkan di situ, di Edmodo ini. Silakan nanti juga lampirannya, dan kalau sempat nanti juga saya buat soal lagi di Edmodo, di kuis. Silakan dikerjakan, karena memang Pak Atri berusaha untuk setiap kali pertemuan kalian harus mengerjakan kuis. Dan kuis ini sebagai ikatan, ya nek gampang ini untuk absen Pak Tri. Tidak seperti itu. Dan nilainya itu gampang sekali. Kan tidak membebani kalian. Pembelajaran selesai, ya sudah selesai. Jadi saya harapkan untuk yang selanjutnya, Anda harus selalu mengerjakan kuis-kuis yang diberikan Pak Tri di materi ini. Saya kira demikian anakku untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Pak Tri selalu berdoa kalian selalu sehat, termasuk orang tua, keluarga kalian selalu sehat, sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas kegiatan dengan baik, termasuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik juga. Dan kita juga selalu berdoa secara umum supaya kondisi seperti saat ini, masa COVID ini segera bisa berakhir dan kita bisa kembali tatap muka. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.